warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Elisa Luciana, biasa dipanggil Ibu Elisa. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela. Sebelum masuk ke dalam materi, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu Guru. Ayo Fatimah, dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Coba lihat temannya di kanan dan di kiri. Apa ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu Guru. Anissa, Hadirah, Bu. Fatimah, Hadirah, Bu. Alhamdulillah semua masuk ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap, Bu Guru. Sudah pada semangat belum? Belum semangat, Bu Guru. Kalau belum semangat, Ibu punya tepuk semangat. Ibu contohkan terlebih dahulu ya, nanti kalian mengikuti Ibu. Tepuk semangat. 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 Nah, sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Udah pada semangat belum? Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang akhlak tercela, Bu. Betul sekali. Namun, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian marah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri marah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak dari sifat marah. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui cara menghindari sifat marah. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai akhlak tercela. Yang akan Ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai akhlak tercela marah. Disimak ya materi dari Ibu. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Dan kalian mengamati apa yang ada dalam video tersebut. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Ma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Anton!
Nusa kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bacidi. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa. Ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Nusa, udah aja deh. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang ada dalam video itu? Video tersebut menceritakan tentang apa? Orang yang sedang marah. Nah, betul sekali. Video tersebut menceritakan tentang orang yang sedang marah. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan lebih lengkap mengenai materi marah. Nah, kalian sudah siap mendengarkan? Siap, Bu Guru. Sebelum itu, siapkan pensil dan bukunya terlebih dahulu. Kalau ada materi yang penting, catat dan nanti Ibu akan menanyakan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Didengarkan ya. Materi pertama, akhlak tercela marah. Apakah kalian pernah marah? Marah itu boleh karena marah adalah fitrah dari seorang manusia. Namun yang tidak diperbolehkan yaitu marah yang tercela seperti membunuh, menghina, berkata kasar, dan sebagainya. Apa sih itu marah? Marah menurut bahasa Arab adalah ghadab, yang berarti kasar, keras, dan padat. Marah menurut istilah adalah luapan perasaan tidak senang seseorang pada sesuatu. Ciri-ciri marah yang pertama ada ciri pada lidah. Ciri pada lidah ini dengan selalu berkata kasar, memaki, mencela, dan kata-kata menyakitkan yang bisa membuat orang di sekitarnya merasa risih atau merasa sedih. Yang kedua, ada ciri pada anggota tubuh. Nah, marah yang satu ini seperti memukul, melukai, bahkan merasa ingin membunuh seseorang karena ingin meluapkan rasa marah tersebut. Dan yang ketiga, ada ciri pada hati. Seperti timbul rasa benci, dendam, dan dengki kepada siapapun. Apakah
ada dampak yang ditimbulkan dari sifat marah? Ya, tentu ada, karena sifat marah tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Dampak dari sifat marah yang pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan permusuhan. Yang ketiga, munculnya kata-kata kotor yang dapat menyakitkan hati seseorang. Yang keempat, tidak disukai oleh orang lain. Dan yang kelima, dijauhi oleh teman. Apakah kalian ingin dijauhi teman? Tidak kan? Untuk itu, kita perlu menjauhi sifat marah ini. Kita dapat menghindari sifat marah dengan cara yang pertama, memperbanyak membaca istighfar ketika marah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, diam dan jangan banyak berbicara. Ketika sedang marah, seringkali kita tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Untuk itu, ketika sedang marah, lebih baik kita diam untuk menghindari agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, jika sedang berdiri saat marah, maka duduklah. Namun ketika sudah duduk masih merasa marah, maka berbaringlah. Yang keempat, mengambil wudhu. Karena ketika sedang marah, syaitan sedang membisiki kita. Untuk itu, hendaknya kita berwudhu. Yang kelima, dengan memaafkan kesalahan orang lain ataupun kesalahan diri sendiri. Yang keenam, memperbanyak dzikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ibu mengenai pengertian marah, ciri-ciri marah, dampak dari marah, serta cara menghindari sifat marah. Nah, di sini Ibu ada 3 kotak kado. Di dalam kotak kado ini ada berbagai macam pertanyaan. Nah, siapa yang berani maju ke depan mengambil kotak kado ini? Saya, Bu. Saya mau maju, Bu. Oh, iya. Mbak Fatimah, silahkan maju ke depan. Dan silahkan dipilih mau milih kotak kado yang warna apa. Yang paling kanan, Bu. Di sini Mbak Fatimah mendapat pertanyaan mengenai apa saja dampak dari sifat marah. Ayo silahkan dijawab Mbak Fatimah. Dampak dari sifat marah. Yang pertama, dimurkai oleh Allah. Yang kedua, menumbuhkan permusuhan. Yang ketiga, munculnya kata-kata kotor yang dapat menyakitkan hati seseorang. Yang keempat, tidak disukai orang lain. Yang kelima, dijauhi oleh teman. Betul sekali. Kasih aplaus buat Mbak Fatimah. Silahkan duduk, Mbak. Hari ini kita belajar mengenai akhlak tercela dari sifat marah.
kita mengetahui dari pengertian marah, ciri-ciri marah, dan dampak dari sifat marah, dan juga cara menghindarinya. Apakah kalian sudah paham? Sudah paham, Bu Guru. Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Nah, Ibu akan mereview pembelajaran kita hari ini. Marah merupakan suatu luapan perasaan tidak senang seseorang pada sesuatu. Ciri-ciri marah ada berapa tadi? Ada 3, Bu. Ya, betul sekali. Ciri-ciri marah ada 3. Yang pertama, ciri pada lidah. Yang kedua, ciri pada anggota tubuh. Dan yang ketiga, ciri pada hati. Dan dampak yang ditimbulkan dari sifat marah ada 5. Yang pertama, dimurkai oleh Allah. Yang kedua, menumbuhkan permusuhan. Yang ketiga, munculnya kata-kata kotor yang dapat menyakitkan hati seseorang. Yang keempat, tidak disukai oleh orang lain. Dan yang kelima, dijauhi teman. Cara menghindari sifat marah, yang pertama memperbanyak membaca istighfar, yang kedua diam ketika marah, yang ketiga ketika marah sedang berdiri maka duduklah, ketika duduk masih marah maka berbaringlah, yang keempat mengambil air wudhu, yang kelima memaafkan kesalahan orang lain dan diri sendiri, yang keenam memperbanyak zikir kepada Allah. Jika kita bisa menghindari sifat tercela marah, maka hidup kita akan tentram dan terhindar dari musuh. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ibu akan memberi penugasan. Silahkan dikerjakan tugas di LKS halaman 60. Dan materi minggu depan mengenai indahnya kalimat thayyibah. Silahkan dibaca-baca dulu bukunya mengenai materi tersebut. Mari kita ucap hamdalah bersama. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.